Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan AKUS RK saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Zuhudi, NRP 264221136 dari Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November tahun 2021. Di sini saya memaparkan terdiri dari 4 tahun. Saya akan bahas, kita akan masuk pada tahun pertama. Untuk tahun pertama saya menyebutnya sebagai tahun pengenalan pada periode 2021 hingga 2022. Disebut pengenalan karena akan beradaptasi dengan lingkungan, kegiatan, dan teman-teman baru. Ambisi saya yang pertama adalah dapat IP 3,5, yang kedua memperbanyak pertemanan, yang ketiga mengikuti kegiatan mahasiswa maupun akademik. Lalu kenyataannya dengan analisis SWOT, strength yaitu ingin tahu banyak hal, suka dengan hal baru. Kemudian weakness-nya adalah kadang muncul malas, kurang pede, dan kuliah daring. Lalu untuk opportunities-nya, yang pertama ada webinar, yang kedua banyak oprek, dan yang ketiga dan terakhir adalah trades, yaitu banyak tugas dan susah membagi waktu. Lalu untuk usaha saya, yang pertama adalah belajar sungguh-sungguh semampunya, yang kedua belajar membagi waktu, dan yang ketiga banyak-banyak mengikuti kegiatan di ITS, baik akademik maupun non-akademik. Lalu sasaran saya, yang pertama adalah mendapatkan nilai bagus saat ujian, ya minimal di atas KKM. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan point scam, entah dari webinar atau dari kegiatan mahasiswa. Lalu yang ketiga adalah mengikuti kegiatan mahasiswa maupun akademik. Kegiatan mahasiswa maksudnya adalah seperti himpunan mahasiswa atau seperti BEM. Untuk akademik seperti karya tulis ilmiah maupun terancang bangun. Lalu untuk risikonya, yang pertama adalah harus belajar lebih sungguh-sungguh, yang kedua kurangi kegiatan kurang bermanfaat meski menyenangkan, dan yang ketiga harus siap menjalin hubungan baru dengan rekan baru. Antisipasi risiko, yang pertama adalah gunakan waktu luang untuk belajar, yang kedua boleh menghibur diri tetapi jangan terlena, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan berbicara dengan umum. Lalu konsekuensinya adalah jika berhasil, yang pertama mendapatkan IP 3,5, yang kedua mendapat skill dasar seperti public speaking, mengedit gambar dan video, dan dasar-dasar bahasa program, dan yang ketiga adalah relasi bertambah. Lalu jika tidak berhasil, yang pertama adalah mengasah kemampuan lain sesuai minat bakat, yang kedua sering-sering mengikuti pelatihan dan melihat melalui video skill dasar tersebut, yang ketiga mencoba jejaring pertemanan lainnya. Lalu pada tahun kedua, saya sebut sebagai tahun pengembangan pada periode 2022 hingga 2023. Disebut pengembangan karena sudah mulai mengenal kehidupan kampus sehingga mulai mengembangkan diri. Ambisi saya yang pertama adalah mendapat IP 3,4, yang kedua menambah skill penunjang akademis dan non-akademis, dan yang ketiga memperluas relasi atau pertemanan. Kenyataannya menggunakan analisis SWOT, yang pertama strength, yaitu mulai mengenal seluk-beluk kampus, dan yang kedua masih suka mengenal hal baru. Lalu untuk weakness-nya, kadang muncul malas, lalu yang kedua kurang pede, dan yang ketiga suka menunda-nunda. Untuk opportunities-nya, yang pertama adalah webinar, yang kedua banyak oprek, dan tiga bisa menjadi panitia. Dan yang terakhir adalah trades, yaitu banyak tugas, susah membagi waktu, dan matkul semakin sulit. Lalu untuk usahanya, yang pertama adalah belajar sungguh-sungguh semampu mungkin, yang kedua mengikuti kegiatan kemahasiswaan, yang ketiga menambah relasi. Lalu
sasarannya. Yang pertama adalah mendapat IP 3,4. Yang kedua, mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Dan yang ketiga adalah menambah relasi. Untuk risikonya, yang pertama adalah harus bisa membagi waktu. Yang kedua, mengurangi kegiatan yang menghambat kuliah. Dan yang ketiga, waktu lebih banyak terforsir untuk kuliah. Antisipasi risikonya, pertama, berusaha manajemen waktu. Yang kedua, boleh bersantai tapi jangan terlena. Dan yang ketiga, istirahat yang efektif. Dan yang terakhir, konsekuensinya, yang jika berhasil, yang pertama mendapatkan IP 3,4, yang kedua mulai mendapatkan pengalaman, yang ketiga relasi bertambah. Lalu jika tidak berhasil, yang pertama adalah perlu introspeksi kekurangan diri, yang kedua berusaha mendapatkan pengalaman di bidang lain, dan yang ketiga menambah jejaring di medsos. Lalu kita masuk pada tahun ketiga. Tahun ketiga saya sebut sebagai tahun peningkatan pada periode 2023 hingga 2024. Setelah mendapatkan dasar-dasar selama 2 tahun di kampus, maka perlu peningkatan menjadi tingkat lanjutan. Di sini ambisi saya yang pertama adalah mendapat IP 3,3, yang kedua menambah skill penunjang akademis dan non-akademis, yang ketiga memperluas relasi atau pertemanan. Lalu pada kenyataannya masih menggunakan analisis SWOT. Pertama, strength, yaitu semakin mengenal kampus. Yang kedua, mulai banyak perhatian. Maksudnya di sini pada tahun ketiga kita akan menjadi cutting, dan sebagai cutting maka kita akan banyak mengarahkan adik-adik kita yang akan menjadi maba untuk bagaimana mengenal kehidupan di kampus ITS melalui kegiatan dari kemahasiswaan. Lalu untuk weakness, yang pertama adalah kadang muncul malas, yang kedua kurang pede, dan rasa ingin bersantai tinggi karena sudah banyak kegiatan perkuliahan yang membuat jenuh sehingga rasa ingin bersantai itu sangat tinggi sekali. Lalu untuk opportunities-nya, yang pertama adalah masih webinar, yang kedua banyak oprek, yang ketiga kesempatan kepanitiaan besar. Di sini oprek maksudnya oprek panitia bisa, oprek peserta juga bisa. Dan yang terakhir adalah treats, yaitu banyak tugas, lalu susah membagi waktu dan matkul makin susah. Lalu usaha yang akan saya lakukan, yang pertama adalah mempelajari apa yang penting saja, yang kedua memilih kegiatan yang penting, dan yang ketiga memotivasi diri agar tetap semangat berkuliah. Jika tahun ketiga mungkin akan semakin jenuh atau bosan dengan matkul karena tiap hari hanya bertemu itu saja, maka yang bisa saya lakukan adalah memotivasi diri agar tetap semangat berkuliah. Lalu sasaran saya yang pertama adalah IP 3,3. Lalu yang kedua kegiatan lancar, dan yang ketiga adalah waktu optimal. Untuk tahun ketiga sasaran saya hanya itu. Lalu untuk risikonya, yang pertama adalah tenaga dan pikiran banyak terforsir, yang kedua harus mengurangi kegiatan yang membuang-buang waktu, dan yang ketiga adalah waktu banyak dihabiskan untuk kuliah dan berkegiatan. Untuk antisipasi risiko, yang pertama adalah memilah semua kegiatan baik akademis maupun non-akademis, yang kedua bersantai banyak dikurangi, dan yang ketiga istirahat dioptimalkan agar tidak mengganggu kegiatan lain. Lalu konsekuensinya adalah jika berhasil, yang pertama mendapatkan IP 3,3 bahkan lebih, yang kedua mendapatkan pengalaman lebih banyak, dan yang ketiga semakin banyak relasi. Lalu jika tidak berhasil adalah introspeksi diri dan kenali kekurangan diri lagi. Siapa tahu mungkin ada kekurangan kita dengan kegiatan yang ada di kampus baik akademis maupun non akademis. Lalu yang kedua mencari pengalaman sesuai minat dan bakat, dan yang ketiga mulai mencari tempat magang.
Ya, akan saya lanjutkan lagi. Maaf tadi terpotong. Yang ketiga, mulai mencari tempat magang karena sudah di tahun ketiga berkuliah di ITS, sedangkan tahun keempatnya adalah harus magang karena itu sesuai dengan kurikulum vokasi di ITS. Lalu pada tahun keempatnya saya sebut sebagai tahun pengaplikasian pada periode 2024 hingga 2025. Setelah 3 tahun kuliah, maka diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diterima dengan sesuai kondisi yang sedang dibutuhkan nanti. Itu berarti tergantung perusahaan yang akan saya buat magang nanti. Ambisi saya yang pertama adalah magang di perusahaan oil and gas atau industri. Yang kedua, menambah pengalaman bekerja. Yang ketiga, memperluas relasi atau pertemanan. Dan yang keempat, lulus tepat waktu dan dapat ijazah. Kemudian kenyataannya dengan analisis SWOT, yang pertama, strength, yaitu siap mengaplikasikan ilmu di kegiatan magang. Dan yang kedua, mulai berani melangkah ke dunia kerja. Untuk weakness-nya, yang pertama adalah harus meninggalkan zona aman, dan yang kedua, kurang pede. Opportunities-nya, yaitu pertama magang, yang kedua tawaran perusahaan, dan yang ketiga kesempatan menambah relasi besar. Tawaran perusahaan di sini adalah nanti akan ada banyak perusahaan yang mungkin menawarkan magang, tapi jika tidak maka saya harus mencari-cari perusahaan yang mau buat saya untuk magang. Lalu tricks-nya yang pertama adalah berhadapan dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Karena dunia kerja dan ada banyak sekali orang, maka harus siap dengan hal seperti itu. Lalu yang kedua, harus bisa bekerja baik individu dan kelompok. Tergantung tuntutan dari perusahaan. Lalu usaha yang akan saya lakukan, yang pertama, mempelajari job desk yang diberikan ketika magang. Maksudnya nanti ketika magang saya akan diberi job seperti apa, maka saya harus mempelajari seperti apa deskripsi dari pekerjaan nanti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas akhir dengan baik dan benar. Lalu untuk sasarannya, yang pertama adalah mendapatkan sertifikat magang, karena itu adalah syarat dari kurikulum fakultas vokasi di ITS. Dan yang kedua, menambah pengalaman, karena dengan magang maka akan menambah pengalaman bekerja di industri. Dan yang ketiga adalah bisa mengerjakan TA atau tugas akhir dengan baik dan benar. Lalu untuk risikonya, yang pertama adalah berhadapan dengan bermacam orang dengan berbagai latar belakang. Dan yang kedua, mental harus kuat. Dan yang ketiga, mengusahakan tugas akhir harus baik dan benar. Sementara untuk antisipasi risikonya, yang pertama, gunakan etika bekerja dengan baik dan benar sesuai prosedur. Yang kedua, menguatkan mental. Yang ketiga, mempelajari tugas akhir yang pernah dilakukan oleh angkatan sebelumnya. Dan untuk yang terakhir, konsekuensinya adalah jika berhasil, yaitu pertama, mendapatkan pengalaman bekerja, dan yang kedua, lulus dengan nilai memuaskan dan mendapatkan ijazah. Ijazah maksudnya adalah ijazah resmi dari ITS. Dan yang ketiga adalah banyak relasi, karena dengan magang maka akan bertemu banyak orang baru di dunia kerja, sehingga bisa menambah poin relasi. Lalu jika tidak berhasil, ini dia. Harus siap mengulang pada tahun berikutnya, belajar matkul yang dirasa kurang dengan sungguh-sungguh dan introspeksi kekurangan diri. Dan semoga saja ini tidak terjadi pada saya.
Tapi jika ini adalah kemungkinan terburuk, maka saya harus siap menanggung dari konsekuensinya. Dan itu adalah pemaparan AKUS RK saya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan ejaan dari saya. Silakan jika ada tanggapan, kritik, dan saran yang agar bisa membangun AKU dan SRK ini lebih baik lagi. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ejaan. Itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.